Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya setelah libur? Semoga selalu sehat dan masih semangat walau belajar dari rumah. Nah, hari ini kita belajar tematik. Tema 2B, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata. Pembelajaran 1. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. Amin. Semoga setelah kita berdoa, Allah meridhoi dan memberikan keberkahan untuk pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu dengan disajikan teks, siswa mampu membaca cerita dengan memperhatikan fungsi tanda baca dan ejaan dengan benar. Yang kedua, dengan diberikan soal cerita, siswa mampu menentukan pembagian bilangan 1, menentukan pembagian bilangan yang sama, menyelesaikan soal cerita pembagian dengan benar. Nah, yang ketiga, dengan diberikan contoh gambar, siswa dapat mengidentifikasi bahan alam yang dapat digunakan untuk karya seni serta membuat karya dari bahan alam berupa daun kering dan dengan baik. Nah, selain bermain di rumah dan di sekolah, ternyata Nina juga suka bermain di tempat wisata. Yang di mana ya yang dimaksud tempat wisata? Nah, tempat wisata itu ada banyak, yaitu salah satunya tempat wisata kebun binatang. Nah, ayo membaca. Ayo, bacalah cerita Tony saat berkunjung ke kebun binatang. Berikut, perhatikan pula tanda baca yang ada di dalam bacaan tersebut. Kita baca bersama ya, cerita berkunjung ke kebun binatang. Oke, kita mulai. Pada hari Sabtu, Tony dan teman-teman sekelasnya berkunjung ke kebun binatang. Mereka didampingi oleh Pak Guru. Hari itu sangat panas. Tony mengajak Adi membeli minuman dingin yang dijual di sana. Setelah itu, mereka masuk ke dalam area kebun hewan. Mereka melihat berbagai binatang. Mereka mendengarkan penjelasan Pak Guru tentang hewan-hewan yang ada di sana. Setelah acara kunjungan selesai, mereka bersiap untuk pulang. Tony dan teman-temannya merasa senang karena mereka mendapat pengetahuan baru. Nah, ternyata di dalam cerita tersebut terdapat tanda baca dan ejaan berupa tanda koma dan huruf kapital. Yang mana ya yang dimaksud tanda koma dan huruf kapital? Oke, kita lihat penjelasan Ustazah berikut. Perhatikan cara penggunaan tanda baca berikut. Yang pertama, tanda koma. Nah, 1. Tanda koma digunakan untuk merinci. Contohnya, ibu membeli mangga, jeruk, dan alpukat di pasar. Nah, itu contohnya penggunaan tanda koma yang pertama. Nah, contoh penggunaan tanda koma yang kedua. Tanda koma digunakan untuk memisahkan kalimat serta setara. Contohnya, Tony ingin ke rumah Nina, koma berarti kita harus berhenti. Nah, kita lanjut kembali. Tetapi hujan, titik. Oke, sudah mengerti penggunaan tanda koma? Kita lanjut. Tanda titik. Nah, bagaimana ya cara penggunaan tanda titik?
Nah, yang pertama yaitu tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Nah, ketika kita mengakhiri kalimat, jadi harus ditutup dengan tanda titik. Contohnya seperti bagaimana ya? Kita lihat. Hari sudah sore, koma, berarti kita harus berhenti. Kita lanjut, waktunya pulang, ditutup dengan titik. Jadi, akhir kalimat dengan menggunakan tanda titik. Nah, cara tanda titik penggunaan yang kedua yaitu tanda titik digunakan menuliskan kalimat uang. Nah, jadi ketika kita menuliskan nilai uang, kita harus menggunakan tanda titik. Contohnya seperti bagaimana? Pensil yang dibeli Andi harganya Rp2.500. 2.500,002 yang di belakang itu 02 bertandakan rupiah ya. Jadi harganya di sini Rp2.500. Nah, cara penggunaan huruf kapital. Yang pertama seperti bagaimana ya? Kita lihat. Huruf kapital untuk awal kalimat. Jadi ketika kita mau memulai kalimat, kita harus menggunakan huruf kapital. Contohnya yang di bawah. Cuaca hari ini sangat cerah. Nah, C yang paling depan itu harus menggunakan huruf kapital. Huruf kapital itu sama halnya dengan huruf besar. Oke, sudah mengerti? Kita lanjut. Cara penggunaan huruf kapital yang kedua yaitu huruf kapital untuk penulisan nama orang, hari, bulan, dan agama. Ingat, ketika kita mau menulis nama orang, hari, bulan, dan agama, kita harus menggunakan huruf kapital. Contohnya, yang pertama, bulan Maret lalu, Dimas dan Nina membeli buku. Nah, lihat tanda M di Maret dikasih huruf besar, huruf kapital. Dan Dimas juga yang tanda merah itu dikasih huruf kapital. Dan Nina itu juga kan nama orang, jadi harus menggunakan huruf kapital. Nah, seperti itu ya penggunaan huruf kapital di nama bulan dan nama orang. Contoh yang kedua. Hari ini adalah hari Jumat. Itu nama hari. Jadi J-nya harus menggunakan huruf kapital. Sudah mengerti? Oke, kita lanjut. Ayo berhitung. Kamu sudah mempelajari perkalian dengan bilangan 1. Bagaimana jika membagi dengan bilangan 1 ya? Perhatikan uraian berikut. Nah, coba kita lihat contohnya. Petugas kebun binatang akan memberi makan jerapah. Petugas menyediakan 3 ikat dedaunan. Seluruhnya akan diberikan ke 1 kandang jerapah. Artinya, 3 ikat dibagikan untuk 1 kandang. Nah, dapat dituliskan 3 dibagi 1. Caranya bagaimana ya? Kita lihat. Berapa ikat dedaunan untuk 1 kandang jerapah? Iya, 3 dibagi 1 sama halnya kita mencari 3 dikurang 1 menghasilkan 2. Dikurang lagi 1 menghasilkan 1. 1 dikurang 1 menghasilkan 0. Jadi ada 3 kali pengurangan. Hasilnya 3 dibagi 1 sama dengan 3. Jadi ketika kita membagi bilangan berapapun dibagi dengan 1, hasilnya itu bilangan sendiri. Contohnya 3 dibagi 1 tetap hasilnya 3. Sudah mengerti? Nah, kita lanjut. Sekarang bagaimana jika membagi dengan bilangan yang sama? Perhatikan uraian berikut, bilangan yang sama ya.
Nah, ada 4 keranjang rumput. Rumput itu akan dibagikan kepada 4 kandang rusa sama banyak. Nah, bentuk pengurangannya berulang yaitu 4 dikurang 4 sama dengan 0. Ada 1 kali pengurangan sampai habis. Artinya 4 dibagi 4 sama dengan 0. Nah, hasil pembagian satu bilangan dengan bilangan yang sama adalah 1. Jadi ketika kita menemukan nanti pembagian yang sama, pasti hasilnya tetap 1. Contohnya, 3 dibagi 3 hasilnya 1. 5 dibagi 5 hasilnya 1. Ketika sama pembaginya, hasilnya tetap 1. Oke, sudah mengerti penjelasan Ustazah? Baiklah, Ustazah lanjut ya. Ayo berkreasi. Nah, ayo membuat wadah dari daun pisang. Ikuti langkah-langkah berikut. Lakukan bersama keluarga di rumah. Dan hati-hati saat menggunakan alat-alat. Coba kita lihat cara membuat wadah dari daun pisang. Sudah lihat cara yang pertama? Kita ambil daun pisang dan kita bulatkan. Nah, sudah kita bulatkan, kita ambil 1 daun pisang dan cara yang ketiga yaitu kita lipat sehingga membentuk seperti mangkuk. Nah, sudah itu kita hektar. Nah, dan menjadilah tempat wadah daun pisang. Bisa dicoba di rumah bersama keluarga kalau ada daun pisang di rumahnya. Oke, kita lanjut. Ketika membuat wadah untuk kue, Ibu Nina menggunakan bahan alam. Bahan alam dapat digunakan untuk membuat prakarya. Nah, bahan-bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat karya hiasan diantaranya yaitu yang pertama, daun, kulit kerang, pasir, biji-bijian, kulit telur, dan ranting pohon. Itu bisa dibuat karya. Nah, ketika kita membuat karya dari bahan alam, bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di gambar ya. Bagaimana penjelasan Ustazah? Sudah mengerti? Baiklah, kalau begitu silakan buka buku tema 2B, subtema 4, pembelajaran 1, halaman 91, nomor 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sebelum Ustazah tutup, kita berdoa. Setelah belajar, berdoa dimulai. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa sholat, membantu orang tua di rumah, belajar dan membaca jilid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.